Dalam agenda talkshow yang digelar di Gedung Surya, Universitas Kadiri menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. Inklusi keuangan itu kita ingin, pemerintah tuh ingin, jadi salah satu program pemerintah itu adalah inklusi keuangan. Jadi kita ingin semua masyarakat, semua golongan masyarakat itu bisa mengakses layanan maupun produk keuangan gitu ya. Apapun jenisnya, apakah perbankan, asuransi. Makanya kalau kita lihat apa koperasi, simpan pinjam gitu ya. Makanya kalau kita lihat di undang-undangan yang hadir itu ada dari bank gitu ya, ada dari asuransi, ada dari koperasi gitu. Karena memang itu kita pingin semua melayani masyarakat, apakah mahasiswa, ibu-ibu, perempuan itu bisa mengakses layanan keuangan. Nah, slide 5. Nah, itu cita-cita kita gitu ya, cita-cita pemerintah yang perlu sama-sama kita dukung. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat banyak gitu, bagi semua masyarakat. Apapun golongan, apapun usianya gitu, berapapun usianya. Namun demikian di dalam prakteknya saat ini itu ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi gitu. Saya bilang kita gitu ya, karena ini nggak bisa hanya dengan pemerintah sendiri. Perlu tadi koperasi, bank, non-bank, anggota DPRD, pemerintah daerah gitu ya, untuk mengatasi hal tersebut. Apa misalnya? Pertama, keterbatasan jangkauan akses. Kalau di kota mungkin banyak bank tuh udah banyak gitu ya, akses sinyal juga banyak. Tapi di daerah-daerah tertentu sinyal susah, kemudian juga bank juga terbatas dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua, literasi. Pengetahuan itu mengenai jasa-jasa atau produk keuangan itu masih relatif minimal. Dan juga tadi mungkin antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda gitu. Itu yang perlu kita pastiin, bahwa semua lapisan masyarakat, semua golongan masyarakat dimanapun mereka berada itu punya pengetahuan yang cukup mengenai literasi keuangan. Yang lain apa? Infrastruktur teknologinya. Sekarang udah banyak layanan keuangan yang berbasis internet. Nah itu bisa kita jangkau kalau infrastrukturnya ada, sinyalnya ada, BTS-nya ada gitu ya, atau fasilitas yang lainnya. Yang keempat, regulasi. Yang kelima, lemahnya pelindungan konsumen jasa keuangan. Seluruh peserta talkshow pun menyimak materi talkshow yang diberikan oleh Ferry Irawan, yakni diantaranya terkait urgensi inklusi keuangan, serta beberapa hal terkait dengan keuangan daerah dan juga target yang harus dicapai ke depannya. Tentunya melewati peran-peran penting seperti peran para pemuda, mahasiswa, dan UKM. Di pemerintah pusat itu punya namanya Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Itu ada banyak kementerian lembaga yang jadi anggotanya. Nah kalau di daerah itu ada namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPKAD gitu ya. Ini yang kita gunakan sebagai kelembagaan yang mengawal tadi pencapaian target baik inklusinya maupun literasinya. Nah di Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau di Strategi Nasional Keuangan Inklusif itu kita punya beberapa target masyarakat yang menjadi target kita gitu, sasaran kita ya. Pertama apa? Masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, 5 masyarakat lintas kelompok. Yang ketiga adalah pelaku UMKM. Nah kalau kita lihat di masyarakat lintas kelompok ini paling tidak ada 5 yang kita sasar gitu, yang menjadi target yang perlu kita dekati. Pertama, pelajar, mahasiswa, santri maupun pemuda. Yang kedua itu pekerja migran atau PMI gitu ya. Yang ketiga, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Misalnya apa? Anak terlantar, disabilitas, dan seterusnya gitu. Yang keempat,
masyarakat di daerah tertinggal, terluar, dan di perbatasan gitu ya. Yang kelima perempuan. Makanya kalau kita lihat di judul dari acara kita ini itu mengasah apa? Pertama pemuda yang berbaju kuning-kuning ini gitu ya. Masih pemuda kan? Yang kedua UMKM, yang ketiga perempuan gitu ya. Jadi itu yang kita undang di kesempatan ini. Nanti ada beberapa narasumber yang tadi tolong bisa dielaborasi kira-kira program-program apa yang mungkin cocok untuk Bapak Ibu sekalian, produk layanan keuangan, apakah simpanan, apakah asuransi, atau tadi akses pembiayaan. Pada kesempatan ini, Zanaria selaku PJ Wali Kota Kediri juga meninjau langsung beberapa stand UMKM yang ada di lokasi untuk mengetahui langsung produk-produk yang ada di Kota Kediri, untuk kemudian dilakukan pendampingan terhadap UKM agar terus bisa meningkatkan kualitas, baik dari segi kualitas produknya maupun pemasarannya, agar dapat menjadi produk unggulan Kota Kediri yang dapat menembus pasar internasional. Seperti itulah kegiatan berlangsung, semoga kedepannya dengan adanya urgensi untuk edukasi keuangan inklusif terutama di Kota Kediri, maka dapat membuat warga Kota Kediri sadar dan mau terus bergerak maju membawa perubahannya lebih baik lagi. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CDP.